Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indah Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum bersama lagi, yaitu materi sejarah kelas 11 SMA MA Sederajat, Kurikulum Merdeka, yaitu bab 1 tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, langsung saja kita bahas pada sub yang A, yaitu keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Kita harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah kebijakan suatu negara untuk menguasai wilayah lain dengan tujuan memperoleh keuntungan, yaitu keuntungan ekonomi, keuntungan politik, maupun kekuasaan. Sedangkan imperialisme adalah usaha memperluas kekuasaan suatu negara terhadap wilayah lain melalui politik, ekonomi, militer, maupun budaya. Nah, itulah perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, dari kolonialisme dan imperialisme ini, tentunya mereka bertujuan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold itu adalah mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, serta gospel itu adalah menyebarkan agama Kristen. Latar belakang bangsa Eropa datang ke Nusantara. Di antaranya, yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel, yaitu pada tahun 1453. Konstantinopel berhasil dikuasai Kesultanan Turki Utsmani sehingga jalur perdagangan rempah-rempah melalui Laut Tengah menjadi sulit. Akibatnya, bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru menuju Asia. Latar belakang yang kedua yaitu revolusi ilmu pengetahuan, kemajuan dalam bidang pelayaran, kemajuan dalam bidang pembuatan kapal, kemajuan dalam bidang kompas, peta dunia, sehingga mendorong penjelajahan samudra dan penemuan jalur baru. Latar belakang yang ketiga yaitu semangat 3G. Bangsa Eropa memiliki 3 tujuan utama, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold artinya mencari kekayaan, glory yaitu mencari kejayaan, sedangkan gospel yaitu menyebarkan agama Kristen. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka datang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh Belanda. VOC menjadi alat utama Belanda menguasai Nusantara. Hak-hak istimewa dari VOC atau disebut juga dengan hak oktroy diantaranya yang pertama mencetak uang, yang kedua membentuk tentara, yang ketiga berperang, yang keempat membuat perjalanan, yang kelima mengangkat pegawai, serta yang keenam mendirikan benteng. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme, ternyata bangsa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi penjajahan. Perlawanan dilakukan di berbagai daerah. Nah, ciri-ciri perlawanan awal diantaranya bersifat kedaerahan, dipimpin raja atau tokoh daerah, serta belum terkoordinasi secara nasional, misalkan kekuatan fisik. Faktor penyebab kegagalan perlawanan diantaranya bersifat lokal, terus juga kurangnya persatuan, persenjataan sederhana, politik adu domba, David et Impera, serta kekuatan militer Belanda lebih modern. Nah, perlawanan terhadap Portugis diantaranya di Kesultanan Aceh. Tokohnya Sultan Ali Mughayat Shah dan Sultan Iskandar Muda. Tujuannya mengusir Portugis dari Selat Malaka. Perlawanan terhadap VOC dan Belanda diantaranya yang pertama yaitu Sultan Agung di Mataram. Melakukan 2 kali penyerangan ke Batavia tahun 1628 dan 1629. Walaupun gagal, perjuangan Sultan Agung menunjukkan semangat tahankan kedaulatan. Perlawanan yang kedua yaitu ada Sultan Hasanuddin di Makassar, dikenal sebagai ayam jantan dari timur, melawan monopoli perdagangan VOC, berakhir dengan perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perlawanan yang ketiga yaitu Perang Padri
yaitu pada tahun 1803 sampai dengan 1837. Contohnya, Tuanku Iman Bojol. Penyebabnya perselisihan kaum Padri dan adat yang kemudian dimanfaatkan Belanda. Perlawanan yang keempat yaitu Perang Diponegoro, itu pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Tokohnya adalah Pangeran Diponegoro. Penyebabnya campur tangan Belanda, pajak tinggi, pemasangan patok di makam leluhur. Perang ini menjadi salah satu perang terbesar melawan Belanda. Perlawanan yang kelima yaitu Perang Banjar, tokohnya Pangeran Antasari, yaitu melawan campur tantangan Belanda dalam pemerintahan Kesultanan Banjar. Yang keenam, Perang Aceh pada tahun 1873 sampai dengan 1904. Tokohnya ada Teku Umar, Cut Nyak-Dien, Cut Mutia, serta Teku Cikdiro. Perang berlangsung lama karena perlawanan rakyat Aceh sangat kuat. Yang ketujuh, perlawanan Bali. Tokohnya I Gusti Ketut Jelatik. Terjadi perang Puputan sebagai bentuk perlawanan sampai titik darah penghabisan. Adapun nilai-nilai sejarah, nilai-nilai perjuangan yang harus kita terapkan atau kita ambil diantaranya sikap nasionalisme, sikap persatuan, sikap keberanian, pantang menyerah, rela berkorban, serta cinta tanah air. Pembahasan yang ketiga yaitu dampak penjajahan di negara koloni. Kolonialisme membawa dampak positif dan negatif, namun secara umum lebih banyak menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dampak politik diantaranya hilangnya kedaulatan kerajaan, campur tangan Belanda dalam pemerintahan, muncul pemerintahan kolonial, serta politik devis et impera. Dampak ekonomi diantaranya sistem tanam paksa, yaitu dilakukan pada tahun 1830 oleh Johannes van de Bos. Rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor, akibatnya kemiskinan, kelaparan, eksploitasi tenaga kerja. Dampak sosial, yaitu stratifikasi sosial, diskriminasi rasial, kerja paksa atau kerja rodi, serta kemiskinan rakyat. Dampak pendidikan, yaitu pada awalnya pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, namun kemudian muncul sekolah-sekolah modern yang melahirkan kaum pelajar. Dampak pendidikan yang berikutnya, yaitu kaum terpelajar menjadi pelopor kebangkitan nasional. Yang berikutnya adalah dampak budaya, masuknya budaya barat, perubahan gaya hidup, berkembangnya bahasa asing, serta akulturasi budaya. Dampak infrastruktur, yaitu Belanda membangun jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, jembatan, serta irigasi. Pembangunan tersebut lebih banyak untuk kepentingan ekonomi kolonial. Serta yang berikutnya adalah dampak dari penjajahan itu adalah lahirnya kesadaran nasional. Penderitaan akibat penjajahan mendorong lahirnya organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Pastrin, Muhammadiyah, Perhimpunan Indonesia. Kesadaran nasional menjadi awal perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Adapun tokoh-tokoh penting diantaranya tokoh Sultan Agung, perannya itu melawan VOC di Batavia. Sultan Hasanuddin melawan VOC di Makassar. Tuanku Iban Bojol, pemimpin Perang Padri. Pangeran Diponegoro, yaitu pemimpin Perang Jawa. Pangeran Antasari, yaitu pemimpin Perang Banjar. Teku Umar, pemimpin Perang Aceh. Cut Nyak-Dien, pahlawan Perang Aceh. Cuk Media, pejuang Aceh. I Gusti Ketut Jelantik, pemimpin perlawanan Bali. Adapun nilai-nilai perjuangan diantaranya nasionalisme, persatuan, keberanian, pantang menyerah, rela berkorban, dan cinta tanah air. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.